Isabella Guzman, gadis berusia 18 tahun asal Colorado, Amerika Serikat, saat ini tengah menjadi pembicaraan hangat di banyak media sosial maupun online. Pasalnya, gadis tersebut telah tega membunuh ibu kandungnya sendiri pada tahun 2013 silam dengan cara menikam sebanyak 151 kali. Isabella Guzman, seorang wanita cantik berasal dari Amerika, menikam ibunya hingga 151 kali. Simak video ini sampai habis, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Assalamualaikum, hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, and welcome back to my YouTube channel Rian Tistra. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue bakalan bikin video baru lagi nih. Video kali ini, seperti yang kalian sudah lihat di judul dan thumbnail video ini, di sini gue mau membahas video yang sempat viral di tahun 2013 dan viralnya di tahun 2020 ini, dan yang sedang viral di media sosial yaitu di TikTok, men. Oke, langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum video ini mulai lebih lanjut, kalian klik tombol subscribe-nya dulu di bawah dan follow juga Instagram gue di @riandistra. Jadi bagi kalian yang belum follow Instagram gue, langsung aja follow, dan yang sudah follow, terima kasih. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Isabella Guzman, gadis berusia 18 tahun asal Colorado, Amerika Serikat, saat ini tengah menjadi pembicaraan hangat di banyak media sosial maupun online. Pasalnya, gadis tersebut telah tega membunuh ibu kandungnya sendiri pada tahun 2013 silam dengan cara menikam sebanyak 151 kali. Berita tahun 2013 kenapa viral saat ini, cuy? Lanjut. Kasus pembunuhan itu terjadi. Isabella Guzman masih seorang gadis berusia 18 tahun. Namun meskipun Isabella Guzman terbukti menikam ibunya, ia dinyatakan tidak bersalah dalam pengadilan. Kok bisa? Berikut fakta-fakta Isabella Guzman. Hubungan Isabella Guzman dan ibu kandungnya. Berdasarkan keterangan dari ayah tirinya, Isabella Guzman dan ibu kandungnya memiliki hubungan yang tidak terlalu baik. Hubungan keduanya semakin memburuk ketika ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Isabella Guzman dan ibunya kerap kali bertengkar, namun seiring berjalannya waktu sikapnya semakin kasar dan tidak menghormati orang tuanya. Yang kedua, Isabella Guzman kirim email berisi ancaman. Sebelum melakukan aksi kejamnya, Isabella Guzman sempat mengirim email kepada ibunya. Dalam email yang dikirimnya itu, Isabella menuliskan ancaman kepada sang ibu. "Anda akan membayarnya," isi dari email tersebut. Karena hal itu, sang ibu bahkan sempat menelpon kepolisian karena sangat ketakutan dengan sikap anaknya itu. Yang ketiga, Isabella Guzman menikam ibunya saat berada di kamar mandi. Ayah tiri Isabella Guzman, Ryan Hoy, mengungkapkan jika pembunuhan itu terjadi di dalam kamar mandi. Sekitar pukul 10 malam waktu setempat, Ryan Hoy menelpon 911 untuk melaporkan jika Isabella Guzman sedang memukuli istrinya di kamar mandi yang terkunci. Ryan Hoy ada di rumah ketika perkelahian terjadi. Dia mengatakan istrinya baru saja kembali dari kerja sekitar jam setengah 10 malam ketika dia naik ke atas untuk mandi. Pada saat itu sedang makan malam ketika mendengar suara dentuman di lantai atas dan istrinya memanggil namanya. Dia berlari ke kamar mandi di lantai atas, tapi Isabella dengan cepat menutup dan mengunci pintu, dan dia melihat darah mengalir di bawah pintu. Segera setelah itu, Isabella keluar dari kamar mandinya dan berjalan keluar sambil memegang pisaunya, menatap lurus ke depan saat dia melewati ayah tirinya dan turun. 4. Isabella Guzman ditangkap usai buron selama 16 jam. Usai melakukan aksi kejamnya, Isabella kabur ke sebuah minimarket di dekat rumahnya untuk ikut membersihkan diri. Kepada petugas minimarket itu, Isabella berbohong. Ia mengaku telah diperkosa dan meminta izin untuk mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti pakaiannya. Namun, ia meminta petugas minimarket itu untuk tidak menelepon polisi dan menolak untuk diantarkan pulang. Hingga akhirnya Isabella Guzman ditangkap usai 16 jam berburuan. Yang kelima, bukti persidangan Isabella Guzman menikam ibunya sebanyak 151 kali. Pada bulan Agustus 2013, Isabella Guzman ditangkap atas dugaan kasus pembunuhan tingkat pertama saat masih berusia muda 18 tahun. Dalam sebuah pernyataan tertulis dari hari penangkapan, Isabella diduga menikam ibu kandungnya sebanyak 79 kali. Awalnya dilaporkan bahwa Guzman telah menikam ibunya, Yunmi Hoy, yang berusia 47 tahun, 79 kali di wajah dan leher,
Tetapi kesaksian pengadilan menunjukkan bahwa dia benar-benar menikam ibunya sebanyak 151 kali, termasuk 35 kali di wajah dan 51 kali di leher. Dia kemudian menghabiskannya dengan memukuli dengan tongkat baseball. Yang keenam, Isabella Guzman dinyatakan tak bersalah. Namun pada sidang pengadilan, seorang hakim meninjau hasil evaluasi mental itu dan memutuskan bahwa Guzman tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Meskipun begitu, jaksa penuntut umum masih bersikeras agar kejahatan yang dilakukan oleh Isabella mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini yang terakhir cuy, Isabella Guzman dirawat di rumah sakit jiwa. Dia telah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo. Dalam kesaksiannya, Dr. Anders Ricord Bounds mengatakan bahwa Guzman didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Apa tanda-tanda halusinasi yang jelas? Kata Bounds. Dia menatap keluar angkasa, bercakap-cakap dengan orang yang tidak hadir, dan dia menertawakan dirinya sendiri, tambahnya. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dan bye-bye.